Shalom Buah Nerges. Kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus. Sebab kita percaya Tuhan Yesus begitu baik bagi setiap kita. Amin. Mari naikkan siap syukur membuat Tuhan pada sore hari ini. 1, 2, 3, go. Mudah benar yang dikasih Tuhan katakan apa dan dari suku mana asal kau berdiri di atas bintang bila hatimu seperti hatiku kau rasa darat dan saudara. Haleluya, kita bersuka cita pada sore hari ini memuji memuliakan nama Tuhan. Mari yang diberkati katakan kita pandang dari gereja mana asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku seperti hatiku kau rasa darah dan saudari. Lebih sungguh lagi katakan ku tak pandang dari suku mana asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku kau rasa darah dan katakan ku cinta kepada Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga Tuhan. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Katakan semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga. Dalam Yesus kita semua bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, katakan dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Kita beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seberapa banyak kita yang percaya di tempat ini, kalau kita dikasih Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Yang percaya, kita mau datang ke baitnya dengan hati penuh dengan ucapan syukur. Sama-sama katakan datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, bersama
selama-lamanya. Kasih setianya bagi setiap kita. Kita pernah berubah, amin. Kepada Tuhan, sebab tidak baik, bahwasannya tuh selamanya. Lebih sungguh lagi, setiap anak-anak muda Bonerges di tempat ini katakan, bersyukurlah pada Tuhan, sebab dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya. Kita percaya kasihnya bagi setiap kita di tempat ini tidak pernah berubah. Kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia. Katakan bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, seberapa banyak kita yang percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi setiap kita. Boleh lambaikan tanganmu. Amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan, we never stop to worship you God. Mari setiap kita, anak-anak muda, say one, two, three, go. Hey, 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 hey. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Satu suara sembah Tuhan, katakan, none of you love you, but you love us instead. Really you give us your son Jesus, your son Jesus. Surrender his life on the cross for us, for us. Yeah. Mari kita bersuka cita buat Tuhan Yesus. Hey, 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 hey. Come on, Bonerges, say, not that you love you, but you love us instead. Really you give us your son Jesus, your son Jesus. Surrender his life at the cross for us, for us. You will never stop loving me. You will never stop loving me. Yes, you will never stop loving me. You will never stop loving me. Come on, no matter who you are, no matter who we are, or what we are, who Jesus is and what he has done. He has done.
never stop loving me. You will never stop loving me. Yes, you will never stop loving me. 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 Yes, you will never stop loving me. You will never stop loving me. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan buat Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Segala pujian pengagungan kami persembahkan hanya untuk Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang menjumpai setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesusku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada urapan yang baru yang selalu mengalir bagi orang percaya. Yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih. Di atas bukit Golgota berdiri salibnya kasar dan hina, tempat di mana mau dulu berjaya. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertahta. Sama-sama ke kedua tangan putih kita. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sama-sama katakan. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati berkata. Aku di sana, kasih mati tertinggal untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berbampaku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Oh, di sana kasih dan keadilan
ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Oh, kasih memeluk aku di sana. Kasih berubah bangku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Oh, kasih jumpai aku. Sambil angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kasih untuk hapus dosaku, hanya kepadamu. Kasih jumpai aku. Oh, kasih memeluk aku di sana. Selamatkan kehidupan kami. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Tepuk tangan yang terbaik. Kasih-Mu Tuhan menjumpaiku. Kasih-Mu selamatkanku, menebusku. Oh Tuhan, Kau gantikan aku, Kau sembuhkan daku. Kau pulihkan kehidupanku. Mari semua anak-anak muda yang hadir di tempat ini, buka hatimu, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi, sembah Tuhan. Terus tinggikan, agungkan nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, Yesus berkuasa. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak dimuliakan.
Haleluya. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus naikkan pengagungan yang luar biasa buat Allah kita yang dahsyat. Semuanya untukmu selama-lama. Haleluya Yesus. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Oh, terima kasih oh Tuhan. Holy, holy are you Lord God Almighty. Yes, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy. Yes, amen. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. You are holy, yes. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy, holy. Oh, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Come on, church. You are holy, holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Come on, worthy is the Lamb. Amin. Tepuk tangan pengagungan buat Allah kita yang dahsyat. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Yang diberkati Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali. Bersama-sama, sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Selamat menyaksikan. Begitu besar anugerah dan kasih karunia Allah bagi kita. Agung keselamatan yang Dia berikan, dan inilah saatnya bagi kita untuk terus teguh mengerjakan keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus selalu dengan tindakan, yaitu kita sadari akan kasih Tuhan yang besar. Kita juga selalu datang ya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kemudian bertobat dan memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita, dan kita memiliki teladan yang baik dalam melayani perkataan kita untuk membangun, saudara sekalian ya. Kita jangan berkata yang kasar dan berkata yang kotor. Hidup di dalam kebenaran, tidak hidup lagi dalam dosa. Menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama, dan menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar, saudara sekalian. Tidak mengulang lagi kesalahan dan dosa kita, saudara sekalian. Kita menghargai keselamatan, tidak mengulang dosa atau kesalahan berkali-kali, saudara. Dan kemudian kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Kita kerjakan keselamatan kita lebih giat, ya saudara sekalian, kita hasilkan buah-buah yang baik.
dan kemudian terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan yang terbaik, yang luar biasa buat Allah kita yang dahsyat. Bersama-sama kembali kita akan diberkati melalui suara gembala sidang gereja Tiberias Indonesia. Suara gembala dengan judul diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Romawi yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus, dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran dan pertobatan, agar nama kami semua tercatat di dalam kerajaan sorga, dan suatu hari kelak diundang pesta dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Ada 4 hal mengapa Allah memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus memberi kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang percaya, kita diberi hak yang istimewa, yaitu kita diberi kuasa yang sangat luar biasa, dan juga kita sebagai anak-anak Allah. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, yang membuat kita berseru memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa, adalah Roh Kudus. Kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat yang kudus. Roh Kudus akan mengangkat kita menjadi manusia kudus. Kekudusan bisa kita lakukan dan dapat kita jangkau. Roh Kudus akan menguatkan hati kita dan juga memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat iman kita semakin teguh dan kuat, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa melawan iblis. Kita dapat dikalahkan iblis jika kita tidak ada Roh Kudus. Itu sebabnya pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus untuk kita melawan iblis atau roh jahat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan semua tipu muslihat iblis. Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Keempat, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan dan menjadi terang bagi dunia ini. Kata saksi berarti kita menjadi martir. Martir adalah orang yang mati terhadap dirinya sendiri dan membiarkan kepenuhan Kristus dalam dirinya. Bila seorang anak Tuhan tidak menjadi saksi Tuhan, maka kuasa yang ada di dalam dirinya tidak akan bekerja. Kita harus mau menjadi saksi Tuhan dan benar-benar hidup di dalam Tuhan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami semua hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan juga tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di dalam kerajaan sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa, yang dahsyat. Bersama-sama tenangkan hati dalam hadirat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Kami ada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh datang di tempat ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan. Buat semua anugerah yang luar biasa yang selalu Tuhan Yesus berikan kepada setiap kami. Orang yang percaya yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati kami berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Agar siapapun kami yang datang di tempat ini, siapapun kami yang hadir di tempat ini, kami pasti dilawat, dijamah Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihiku, percaya ku ikuti. Angkat kedua tanganmu. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Amin. Kami berserah penuh. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Tepuk tangan pengagungan buat Allah kita. Kita sambut firman Tuhan. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku kepadamu, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Tepuk tangan pengagungan buat Allah. Mari kita tunduk kepala kita. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Sore hari ini kami semua sudah ada di tempat ini. Ini bukan karena gagah perkasanya kami, bukan karena kehebatan kami, bukan juga kepintaran kami. Kami semua ada di tempat ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kami semua ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami semua ada di tempat ini karena Engkau yang memilih kami menjadi umat-umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar hamba menyatakan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak berani curi kemuliaan-Mu. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba, Tuhan Yesus berkati semua jemaat-jemaat-Mu, kaum Bornagers, maupun semua yang hadir di tempat ini. Kami percaya, kami memperingatin pencurahan Roh Kudus, kami akan dapat mujizat yang luar biasa.
Akan terjadi mujizat di dalam kehidupan kami. Akan terjadi perubahan cara hidup kami. Supaya kami tidak hidup dengan cara hidup kami yang lama lagi. Biar yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada terjadi goncangan-goncangan. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Dari goncang-goncangan, Engkau angkat kami jadi kepala, bukan ekor, naik bukan turun. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Kami percaya Tuhan Yesus, sesuai dengan perintah-Mu, sebelum Engkau naik ke atas sorga, Engkau berikan kepada kami perintah supaya kami mau melayani-Mu sampai dimanapun. Supaya di dalam hidup kami mulai hari ini ada terjadi perubahan di dalam pelayanan kami. Pelayanan kami akan lebih sungguh-sungguh. Selidiki hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus, tahun ini ada tahun yang penuh berkat. Tahun penuh dengan luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kami. Ada masa pembaharuan yang luar biasa. Ada pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau angkat kami semua menjadi orang sukses. Engkau berkati keluarga kami menjadi berkat yang besar bagi keluarga kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus pelihara, jaga. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Terima kasih worship leader, terima kasih singer, terima kasih choir, pemain musik. Saya percaya anak-anak muda banyak hadir di sini akan jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan sekali lagi. Saya senang sekali, kebetulan minggu yang lalu saya tidak khotbah di sini. Minggu ini saya khotbah lagi dan nanti ada bootcamp ya. Winner camp, semua ikut aja. Amin. Kebetulan mengenai vision. Saya adalah dosen vision ya di STT Tiberias puluhan tahun yang lalu. Ya, saya mengajarkan dari mulai dream, habis itu menjadi vision, habis itu vision menjadi mission, habis mission menjadi action. Nanti akan saya sampaikan pada acara bootcamp di bulan depan. Semua pastikan ikut. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Saya percaya kekasih Tuhan, setiap hari tadi pagi juga saya ada mengajar 25 sampai 27 orang, kebanyakan anak-anak muda. Saya mengajar mereka supaya menjadi orang-orang hebat. Kekasih Tuhan, saya mau anak-anak muda ke depannya tidak salah jalan. Anak-anak muda seperti 4 kali khotbah saya tentang wisdom. Anak-anak muda banyak akses, tidak kalah aksesnya, dan bahkan penuh dengan akses. Tetapi kita perlu belajar firman Tuhan tentang wisdom. Supaya kita tidak jatuh dan jatuh. Supaya kita sekali bangkit, akan bangkit. Tambah besar, lebih besar, sangat besar di dalam Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Ini yang kita harapkan. Amin. Hari ini saya mau sampaikan pencurahan Roh Kudus untuk anak-anak muda, untuk kita yang hadir semua, apa yang harus kita lakukan. Kekasih Tuhan, saya coba urut lagi wafatnya Yesus Kristus. Kita masih ingat tanggal 29 bulan 3 2024 kita peringatin, betul ya? Setelah itu 2 sampai 3 hari berikutnya, kalau dihitung tanggal 29 berarti 29, 30, 31 Yesus bangkit, amin, dari kematian. Kemudian kita lihat lagi kenaikan Yesus Kristus kurang lebih 7 minggu setelah Paskah. Kebangkitan Yesus disebut Paskah, maka 7 minggu berikutnya yaitu tanggal 9 bulan 5 2024 kita memperingatin kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga. 10 hari kemudian, kekasih Tuhan, mulai besok, ini adalah hari Pentakosta. Ada pencurahan Roh Kudus. Semua kita akan diubahkan. Saya mau tanya, siapa yang mau diubahkan menjadi lebih baik? Katakan saya. Siapa yang mau diubahkan menjadi lebih hebat? Katakan saya. Siapa yang mau diubahkan lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan? Katakan saya.
Tepuk tangan sekali lagi. Kamu akan diberkati. Setiap peringatan itu, kita harus tahu apa yang Tuhan mau. Kekasih Tuhan, satu ayat perintah dari Tuhan Yesus. Ingat, pesan Tuhan Yesus terakhir sebelum naik ke sorga. Saya coba bacakan Kisah Rasul 1 ayat 8, boleh dibuka. Kisah Rasul 1 ayat 8. Boleh sama-sama ya kita buka. Kita baca apa maksud daripada Tuhan Yesus. Ya, mari kita sama-sama kita baca. 2, 3 ya, ini perintah ya. Tetapi kamu akan menerima apa? Sekali lagi, menerima apa? Kuasa. Kuasa kalau ada Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Katakan amin. Kamu ada kuasa. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu, Roh Kudus menyertai kamu, Roh Kudus turun ke atas kamu, ini Pentakosta, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, sampai kepada ujung bumi. Apa artinya ini? Mari kita coba kembali ke slide saya. Yerusalem berbicara tentang foundation kita. Yerusalem berbicara tentang fondasi kita, kekasih Tuhan. Fondasi adalah ibu kota daripada bangsa Israel. Yaitu kita harus menang dulu di dalam keluarga kita. Katakan amin. Saya mau bertanya, kekasih Tuhan, apakah keluarga kita semuanya, apakah sudah di dalam Tuhan Yesus? Ingat yang pertama, Yerusalem adalah di dalam foundation kita. Adalah di dalam hidup kita. Kita sudah di dalam Tuhan. Apakah keluarga kita, orang tua kita, apakah sudah di dalam Tuhan? Saya percaya kekasih Tuhan. Ini adalah tugas pelayanan. Amin. Kalau kamu melayani Tuhan Yesus, saya melihat tadi anak muda dengan choir begitu semangat. Singer begitu hebat, semua ikut melayani Tuhan. Ingat kekasih Tuhan. Yang melayani Tuhan akan jadi orang yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Siapa yang percaya akan jadi orang luar biasa? Kita melayani Tuhan, kita akan jadi orang yang hebat. Kita akan menjadi orang yang luar biasa. Katakan amin. Kita punya roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala. Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka kita punya roh yang menyala-nyala. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Karena rohmu menyala-nyala, semangatmu luar biasa, kamu penuh dengan antusiasme. Antusiasme berasal dari entheos, berarti Allah, Tuhan, Yesus ada di dalam hidup kamu. Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, pasti kita jadi pemenang. Tepuk tangan sekali lagi. Ini yang penting kekasih Tuhan. Saya percaya kekasih Tuhan, dengar baik-baik firman Tuhan mengatakan, Yerusalem, apakah keluarga kita sudah dimenangkan atau belum? Dengar baik-baik kekasih Tuhan. Saya sangat percaya, banyak juga anak muda yang hadir hari ini, apakah orang tuamu sudah di dalam Tuhan? Belum. Foundation kamu. Apakah keluarga kamu sudah di dalam Tuhan? Belum. Ini artinya Yerusalem. Amin. Fondasi kita, foundation kita. Ya, itu namanya Yerusalem. Kedua, ke Yudea, seluruh Yudea. Yudea itu artinya antara Laut Tengah dengan Laut Mati, kekasih Tuhan. Artinya orang-orang yang seiman, apakah kita sudah memberitakan firman Tuhan? Orang-orang yang seiman belum tentu semua sudah benar-benar dalam Tuhan. Amin. Mungkin hanya Kristennya KTP. Saya percaya kekasih Tuhan dan saya yang ada di gereja ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Percayalah itu. Anak-anak muda akan dipakai dengan luar biasa. Katakan amin. Kekasih Tuhan, saya merasakan. Sejak saya di gereja Tiberias Indonesia 20 tahun yang lalu, saya udah koordinator kekasih Tuhan. Saya dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Anda mau? Anda mau? Siapa yang mau angkat tangan lebih tinggi? Luar biasa. Bukan hanya di dalam keluargamu. Bukan hanya di dalam orang lain. Tetapi di seluruh, di mana kamu berada, kamu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Maka kekasih Tuhan, sampai ke seluruh Yudea.
Orang-orang seiman yang belum di dalam Tuhan. Orang-orang sebangsa kita yang belum di dalam Tuhan. Orang-orang yang seiman tetapi dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Banyak. Amin. Banyak loh agamanya Kristen. Tapi hadir hanya di Natal. Benar ya? Itu namanya Kristen, orang Batak bilang Kristen mulop lonong. Timbul, tenggelam, tenggelam, timbul, timbul, tenggelam kayak kapal selam. Kita jangan seperti itu. Kita kalau boleh setiap Sabtu hadir. Setiap Minggu hadir. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Saya kalau ditugaskan Sabtu Minggu saya pasti hadir. Kalau hari-hari biasa saya harus kerja, kekasih Tuhan. Saya hari Minggu setelah khotbah saya harus ke Batam. Habis ke Batam saya harus ke Singapura. Kebetulan kita ada pertemuan ya dengan Pak Ridwan Kamil ya di Singapura. Kongkoh-kongkoh ya. Kekasih Tuhan, saya percaya kekasih Tuhan, saya selalu doain orang-orang hebat itu dipakai dengan luar biasa. Saya sering doa juga sama Grace Natali. Sekarang dipakai menjadi staf khusus, asisten khusus presiden. Amin. Saya doain mereka semua. Kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, saya percaya akan jadi orang hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Kita sudah lihat banyak orang hebat keluar, ya, berasal semua dari Tiberias. Tepuk tangan sekali lagi. Amin semua. Siapa yang mau jadi orang hebat? Katakan saya. Imanin, katakan saya. Walaupun sekarang kamu gak hebat, kamu dengan iman katakan saya. Siapa yang mau jadi orang hebat? Imanin, tepuk tangan sekali lagi. Yang ketiga, apa yang firman Tuhan sampaikan, perintah dari Tuhan Yesus sampai ke Samaria. Samaria itu adalah bukit pengintai, artinya, atau menara pengintai. Kita harus bisa mengintai, membawa orang, intai dia, supaya dia mau dalam Tuhan. Orang-orang yang bukan seiman, atau bangsa-bangsa lain. Ini tugas kita. Amin. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tepuk tangan sekali lagi. Ini perintah. Amin. Ini pada saat sebelum pencurahan Roh Kudus. Pada saat Yesus naik ke sorga. Ini perintah dalam Kisah Rasul ayat 1 sampai ayat 8. Kekasih Tuhan. Pada saat ini kita memperingatin hari-hari yang hebat ini. Pencurahan Roh Kudus. Intinya bukan hanya bahasa roh. Tidak selamanya harus bahasa roh. Kalau kamu tidak bisa bahasa roh, jangan dipaksa-paksa. Amin. Amin. Intinya yang pertama, akan terjadi mujizat. Tepuk tangan sekali lagi. Terjadi mujizat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat akan terjadi pada saat kita memperingatin pencurahan Roh Kudus. Kamu percaya Roh Kudus sudah mendamping kamu, Roh Kudus sudah menyertai kamu. Roh Kudus adalah Immanuel. Dia katakan, aku tetap menyertai kamu. Maka kamu akan lihat sesuatu yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Sesuatu yang mustahil akan jadi tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh sama-sama saya katakan amin. Aminnya boleh lebih kenceng. Habis dari sini baru makan yang banyak ya. Nanti cari makan all you can eat, oke? Anak muda kalau makan all you can eat, pasti yang punya restoran pucat mukanya, oke? Karena makanannya banyak. Gak apa-apa, selama masa pertumbuhan silakan, gak apa-apa ya. Amin. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Nah ini yang saya mau sampaikan firman Tuhan. Ada perubahan cara hidup kita harus berubah. Jangan seperti cara hidup kita yang lama lagi. Kita mau kepenuhan Roh Kudus. Kita mau diberkati Tuhan. Saya pernah sampaikan di Matius 9 ayat 17. Ingat, tetapi anggur yang baru bisa dicurahkan di dalam kantong kulit yang baru. Sebab kantong kulit yang lama tidak lagi dapat menampung anggur yang baru. Kalau kamu tidak mau berubah, anggur yang baru tidak bisa dicurahkan dalam hidupmu. Kalau dicurahkan pun, ingat, kantong kulit yang lama koyak. Karena anggur yang baru penuh dengan tekanan. Amin. Ada tekanan-tekanan anggur itu ada tekanan. Ada berkat yang luar biasa. Kalau hidup kamu ada tekanan,
Jangan takut. Saya selalu katakan kepada anak muda, hidup harus ada tekanan. Kalau hidup dengan tekanan, maka hidup kita menjadi luar biasa. Hidup tanpa tekanan, maka hidup kita akan berleha-leha. Hidup kita harus ada kewajiban. Hidup kita harus ada tekanan. Hidup kita harus ada hasil. Saya percaya anak-anak muda yang dengar, walaupun di streaming, yang hadir di sini akan diberkati. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Anak muda semangat. Amin. Perubahan cara hidup. Mungkin hidupmu selama ini banyak stres. Maka hari ini pencurahan Roh Kudus itu merasakan kegembiraan ini. Amin. Coba senyum dulu semua, yuk. Saya kepingin lihat nih senyumnya. Amin. Coba senyum. Saya berusaha loh. Setiap hari saya senyum. Supaya berkatnya datang. Coba muka kita tiada maaf bagimu. Bagaimana berkat mau datang? Berkat datang itu juga kepada orang-orang yang penuh dengan sukacita. Penuh dengan buah-buah roh, damai sejahtera. Amin. Ada 9 buah roh kalau kita punya. Percaya sama saya, kamu akan hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Ini pencurahan Roh Kudus itu harus ada sukacita. Amin. Hatimu harus tulus. Sudahlah, kalau memang orang mau tipu kamu, biarin lah. Kalau orang mau melakukan yang tidak baik sama kamu, sudahlah. Amin. Orang mau bully kamu, doain dia saja. Sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Doain aja. Jangan kau balas. Ini gigiku. Di mana gigimu? Itu namanya gigi lawan gigi. Firman Tuhan gak suka itu. Amin. Amin. Digampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Saya sudah katakan, pipi makin tembem, hokinya makin banyak. Kalau mau cari pasangan nih, cari yang pipinya tembem-tembem. Itu hokinya besar. Kalau digampar kiri, kanan gak ada lagi. Hidung digampar, makin lebar hidungnya. Itulah calonmu yang hokinya besar. Tepuk tangan sekali lagi. Amin semua. Jadi kita ini kekasih Tuhan, dengar baik-baik, saya mau katakan, tulus hati kita. Tulus. Amin. Nah, senang menabur. Saya di dalam hidup saya, dari dulu ya, saya suka legacy. Saya suka menabur. Saya juga memberi apa yang saya tahu. Walaupun saya adalah pakar properti Indonesia, saya mau mengajar semua orang menjadi pakar properti. Yang mau ikut saya nanti boleh cari saya. Saya akan didik kamu jadi orang hebat. Asal kamu punya kemauan. Jangan malas. Amin. Jangan datang terlambat, pulang disiplin. Jangan. Harus semangat. Amin semua. Saya percaya, saya lihat nih banyak anak-anak muda yang akan punya masa depan yang cerah. Tepuk tangan sekali lagi. Perubahan cara hidup, kalau ada pencurahan Roh Kudus, maka kita senang menabur. Senang memberi. Memberi itu tidak selamanya adalah uang. Memberi mutu kamu. Maka kamu harus dapat BMW. B yang pertama adalah biaya, uang. B yang kedua harus kamu korbankan adalah mutu kamu. Adalah pengalaman kamu. W yang ketiga, W yang ketiga adalah waktu. Berikan, ada biayanya. Mutu kamu, kamu share ke orang lain. Waktu kamu, kau berikan kepada orang lain. Maka saya percaya tahun depan semua yang hadir sini naik BMW, oke? Tepuk tangan sekali lagi. Kita harus semangat hidup kita. Katakan amin. Kita bukan flexing. Hidup itu tidak perlu flexing. Amin. Ya, kalau memang itu Tuhan kehendaki, Tuhan berkati kita, why not? Oke? Jangan flexing. Amin. Anak muda hati-hati. Kalau kamu diberkati dengan luar biasa, reprofile aja. Yang penting high profit. Oke? Amin. Rendah hati. Ya, rendah hati. Makin rendah hati, makin diberkati Tuhan. Karena ganjaran dari kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan. Yang ketiga, kesehatan. Tepuk tangan sekali lagi. Mau dapat 3K ini? Siapa yang mau dapat ke-3K ini? Mau dapat 3K ini? Katakan saya. Maka hari ini, tepuk bahumu, saya harus
rendah hati. Karena ganjaran dari kerendahan hati adalah kekayaan, adalah kehormatan, adalah kesehatan. Katakan amin, tepuk tangan sekali lagi. Ingat itu. Low profile, high profit. Amin. Buat apa tinggi hati? Makin kamu rendah hati, makin diberkati Tuhan. Amin. Kalau orang bilang kamu hebat, tidaklah. Itu karena kasih karunia Tuhan. Pada saat kamu menang dari suatu pertandingan, jangan lupa katakan puji Tuhan. Orang yang katakan puji Tuhan, berarti dia tahu menghormatin Tuhan. Hari ini kita bisa seperti ini, puji Tuhan. Karena kasih karunia-Nya, karena anugerah-Nya. Tepuk tangan sekali lagi. Tidak perlu sombong. Katakan amin. Saya mau bertanya, suka gak kita lihat orang sombong? Enggak. Bagaimana kalau kamu sombong? Orang tidak suka lihat kamu. Sayang toh? Amin semua? Nah, yang kedua adalah perubahan cara hidup, adalah pencurahan Roh Kudus. Yang ketiga, ada terjadi goncangan-goncangan. Perhatikan baik-baik. Ada terjadi goncangan-goncangan tetapi ada dia tetap menyertai kamu. Ini terbalik, dia tetap menyertai kamu. Amin. Walaupun ada goncangan, walaupun ada kesulitan, walaupun ada hambatan, walaupun ada rintangan, walaupun ada problema, walaupun ada sakit penyakit, itu namanya goncangan. Tapi kamu percaya, Tuhan Yesus di saat goncangan itu, dia akan naikkan kamu ke kelas berikutnya. Go to the next level. Level up. See you on the top. Tepuk tangan sekali lagi. Katakan amin. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Hidup itu ada tekanan, jangan takut. Justru ada tekanan itu berkatnya besar. Justru pada saat kita naik tangga itu ada bordes. Gak mungkin kita naik tangga langsung naik terus, gak ada bordes. Di saat bordes itu adalah tempatnya rest. Itu rest area. Itu adalah tempat kita pemberhentian. Berhenti sebentar, pikirkan, lanjutkan, atau doa dulu. Amin. Kalau boleh doa dulu. Apakah Tuhan tuntun saya melanjutkannya? Kalau Tuhan tidak tuntun saya melanjutkannya, jangan dipaksa. Amin. Kalau Tuhan izinkan, ini saat ujian, kamu berlutut berdoa. Kamu pada saat menghadapi tekanan, ingat, tekanan akan membawa kamu ke tempat berikutnya. Tepuk tangan sekali lagi. Ada ujian. Ada tekanan, pasti kita gak suka. Saya selalu katakan, pada saat kita dikasih ujian, pasti nangis kalau yang masih kecil. Benar gak? Gak ada yang senang ujian. Walaupun anak-anak pintar juga gak suka ujian. Namanya ujian. Berasal dari kata uji. Gak suka diuji, benar gak? Kamu tahu gak? Pada saat kamu diuji, berlian itu diuji loh. Pada saat berlian itu bongkahan besar, di-cutting. Benar gak? Di-cutting. Kalau boleh dia teriak. Batu itu mengatakan, sakit. Dia di-coloring, digosok lagi, di-clarify. Sehingga dia timbul karatnya. Amin. Kalau tidak, gak ada karatnya. Tepuk tangan sekali lagi. Saya percaya yang baik akan datang kepada kita. Amin. Berkat percaya yang baik akan datang kepada kita. Siapa yang percaya yang baik akan datang kepada kita? Katakan, saya percaya. Kalau hidup saya penuh dengan tekanan, itu berarti saya sudah mau dinaikkan ke kelas berikutnya oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi. Katakan amin. Amin semua. Saya baca firman Tuhan. Ada poin selanjutnya yang keempat. Terjadi perubahan dalam pelayanan. Tadi pelayanan kamu hanya asal-asal. Banyak orang pelayanan, kalau ditegur sedikit besok gak datang lagi. Dia katakan, aku kan gak terima gaji. Kenapa aku diperintah-perintah? Ingat loh, di dalam pelayanan, sebaiknya jangan terlambat. Amin? Amin? Terlambat ditegur, besok tidak datang lagi. Saya percaya, mental seperti itu bukan mental orang hebat.
Kenapa kita ditegur? Kenapa kita ditegur? Camkan baik-baik. Pasti ada kelemahan saya. Saya harus improve diri saya. Improvement di dalam hidup kita. Pada saat saya improve, saya akan naik ke kelas berikutnya. Amin? Amin semua? Mau sukses? Saya doakan jemaat-jemaat di sini. Semua akan jadi kepala, bukan ekor. Semua sukses, tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Apa yang saya mau sampaikan hari ini? Kekasih Tuhan. Ya, dare to change. Dare to change. Ada keberanian untuk berubah. Siapa yang ada keberanian untuk berubah? Berani gak berubah? Berubah itu resiko. Berubah itu bayar harga. Ada harga yang harus dibayar. Kalau saya berubah lebih rajin lagi kan ada harga yang dibayar. Saya harus datang lebih duluan. Amin. Lihat kekasih Tuhan. Yang ada di tempat ini. Yang belum melayani, ambil bagiannya melayani. Yang sudah melayani, layani dengan sungguh-sungguh. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kesempatan kita tidak pakai dengan baik, maka kesempatan itu akan diberikan kepada yang lain. Itu artinya apa yang dikatakan Anthony Robbins. Dia katakan bertemunya persiapan. Dengan kesempatan yang diberi Tuhan. Bertemu di satu titik, kita akan jadi orang hebat. Apakah kita sudah siap melayani? Apakah kita sungguh-sungguh melayani? Ingat, pada saat kesempatan datang, bertemunya persiapan kita yang tadi dengan kesempatan yang diberi Tuhan. Bertemu di satu titik, kamu akan jadi orang yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Ingat kekasih Tuhan, siapkan diri kita. Mulai hari ini, siapkan diri kita menjadi orang hebat. Siapkan diri kita menjadi orang yang luar biasa. Ingat, Indonesia akan jadi 5-4 besar negara di dunia. Tepuk tangan sekali lagi. Kamulah orang-orang yang kenembatinnya. Amin. Semangat luar biasa. Jangan malas. Amin. Bangun lebih pagi. Berkat itu adalah pagi-pagi. Itu namanya early bird. Burung yang paling pagi berkicau dapat makanan yang paling banyak. Jangan bangunnya tengah hari. Itu bukan early bird. Itu namanya angry bird. Yang ada marah-marah saja. Kamu harus sukses. Kamu harus berhasil. Amin. Anak-anak muda harus berhasil. Saya umur 16 tahun sudah ngajar SMA. Kekasih Tuhan. Saya ngajar 8 sekolah SMA. Orang-orang Medan pasti kenal saya. Mungkin orang tuamu adalah murid saya. Coba tanya aja. Saya pernah ngajar dosen Domensen. Umur saya 19 tahun. Sampai sekarang saya masih dosen di USU S2. Kekasih Tuhan. Pelajaran itu tetap adalah hobi saya. Amin. Saya mau memintarkan semua orang supaya pintar-pintar semua. Coba bayangkan. Kalau semua nggak pintar, kita juga celaka loh. Saya setiap pagi berenang itu saya tahu. Waktu belum ada kolam renang, saya berenang di kolam renang umum. Saya lihat tuh, sebelum saya berenang, sebelum saya terjun ke bawah, saya lihat dulu. Yang masuk di kolam renang semua bisa berenang nggak? Kalau semua nggak bisa berenang, saya nggak jadi berenang, saya pulang. Kenapa? Kalau saya berenang, dia nggak bisa berenang, pasti ada yang tarik kaki saya. Ada yang tarik tangan saya. Ada yang tarik rambut saya. Ada yang tarik kuping saya, bahkan ada yang tarik sempak saya. Tenggelam juga saya, benar? Kalau semua orang pintar berenang, maka pasti saya gak ditarik. Saya suka semua orang pintar. Kalau Indonesia ada 300 juta orang sekarang. Semua pintar-pintar. Indonesia akan jadi Indonesia yang hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan Yesus. Jangan berlomba-lomba jadi pegawai negeri. Indonesia masih kurang entrepreneur. Indonesia masih kurang wirausahawan. Tahu gak, wirausahawan entrepreneur di Indonesia tidak lebih dari 2%. 90% masih mengharapkan jadi pegawai. Anda harus jadi kepala, bukan ekor. Naik, bukan turun. Apa saja yang mulai hari ini kamu kerjakan, berhasil. Kamu harus sukses. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Saya kembali dare to change. Keberanian untuk berubah. Berubah itu risiko.
Kalau tidak berubah jauh lebih berisiko. Seperti Paulus, walau jadi Saulus, tetapi pada saat dia menjadi Paulus karena dibutakan oleh Tuhan, dia mengatakan, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku. Apa yang di belakangmu, gak usah kamu lihat lagi. Burn the bridge behind you. Bakar jembatan di belakangmu, jangan kau lihat ke belakang lagi. Jika kamu mau sukses jadi orang, maju ke depan. Firman Tuhan mengatakan, aku telah melupakan apa yang ada di belakangmu, kata Rasul Paulus. Aku mengejar apa yang ada di hadapanmu, ada di hadapanku yang penuh dengan berkat surgawi. Tepuk tangan sekali lagi. Jangan lihat ke belakang. Hidupmu jangan lihat ke belakang lagi. Lihat ke depan. Jangan lihat masa lalumu kelam. Jangan lihat masa lalu rusak. Ingat, kalau kamu sudah sukses, orang akan melupakan masa lalumu. Tepuk tangan sekali lagi. Orang tidak akan ingat masa lalumu. Maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita di dalam Tuhan harus jadi orang yang berhasil. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Ayo, lebih semangat lagi. Jangan tanya, saya kan bukan anak orang kaya. Kekasih Tuhan. Lebih bagus kamu jadi anak orang miskin. Suatu hari kamu kaya. Daripada jadi anak orang kaya, suatu hari kamu miskin. Benar gak? Kalau boleh. Kalau Tuhan kehendakin, saya jadi anak orang kaya tapi saya tambah kaya. Tepuk tangan sekali. Itu yang penting. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Kaya itu tidak selamanya dalam bentuk materi. Moral kita, semangat kita, kehebatan kita itu kaya, kepintaran kita. Katakan amin. Amin semua. Coba kita lihat sebentar Filipi 3 ayat 13 sampai 14 sama-sama ya. Dare to change. Boleh gak ditampilin sebentar? Dare to change ya. Saya mau sampaikan hari ini kesimpulan apa itu namanya dare to change. Itu adalah berani untuk berubah. Berani berubah menjadi lebih baik. Saya mau setelah kita memperingati Pantekosta ini, kita akan dapat berkat yang luar biasa. Roh Kudus sudah di dalam hidup kita. Saya sangat percaya kamu akan jadi orang hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Roh yang ada di dalam dirimu harus punya roh yang menyala-nyala. Karena Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Katakan amin. Saya percaya semua kita akan jadi orang hebat. Anak-anak Tuhan Yesus akan jadi orang hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, kita baca Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Sama-sama yuk kita baca. Sama-sama yuk kita baca. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Apa artinya? Tetap di ayat ini, kekasih Tuhan. Sekelam apapun masa lalumu, sejelek apapun masa lalumu, ingat, kalau kamu sudah bertobat, Tuhan sudah lupakan itu semua. Kamu akan diberkati. Pada saat kamu dibaptis, pasti didoakan yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya pada saat kau bangkit, yang baru sudah datang. Hari ini, pencurahan Roh Kudus yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita akan jadi orang hebat. Kita tidak seperti yang kemarin lagi. Yang masa lalu telah berlalu. The past cannot be changed. Tapi the future still in your power. Katakan amin. Masa lalu tidak bisa kamu rubah. Jangan masuk ke masa lalu. Masa lalu gak bisa kamu rubah. Kalau kamu bisa masuk, rubah di masa lalu. Karena kamu kebanyakan nonton, oke? Enggak bisa kita kembali masa lalu. Amin semua. Kita harus masuk ke masa yang datang. Yang akan datang ini apa yang harus kita lakukan? Saya mau kekasih Tuhan. Saya khotbah hari ini. Tidak ada yang pulang dengan sia-sia. Semua akan jadi orang hebat. Dengar. Waktu kita pendek. Amin. Kita harus sukses. Jangan mengatakan aku masih muda. Aku masih punya kesempatan. Jangan. Ingat. Kalau kamu tahu, sebentar lagi Yesus datang, kamu akan berbuat yang lebih hebat. Supaya kamu punya prestasi. Tepuk tangan sekali lagi.
Jangan tunggu-tunggu lagi sampai besok. Ingat, saya selalu tahu orang marketing, tanggal 1 sampai 20 dia tidak capai target. 20 ke 30 baru dia. Karena target harus capai, kalau nggak capai dia dieliminasi. Benar nggak? Coba, kalau 1 sampai 20 dia rajin, 20 sampai 30 tambah rajin, maka dia akan menjadi top sales yang terbaik di tempat dia. Tepuk tangan sekali lagi. Jangan mengatakan masih ada esok, masih ada. Ingat, hari ini kamu harus selesaikan. Amin, amin. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Yesterday is a history. Today is a gift. Ya, tomorrow kita tidak tahu, is a mystery. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Katakan amin. Maka selama ini, selama kamu ada kesempatan, berbuatlah yang maksimal. Selama Tuhan masih memberikan kamu sehat, buatlah sesuatu yang hebat. Selama kamu masih dipakai Tuhan, buat sesuatu yang lebih hebat lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Lebih meriah lagi. Amin. Oke, kekasih Tuhan. Saya mau coba simpulkan ada 4 poin yang paling penting. Kita harus born again. Nextnya boleh klik born again. Ketika kita nyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, itulah awal perubahannya. Katakan amin. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Pencurahan Roh Kudus ini, kita menjadi manusia yang baru. Manusia-manusia yang Tuhan sayang. Manusia-manusia yang dipakai Tuhan. Manusia-manusia yang hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Born again. Yang lama sudah berlalu. Jangan lihat lagi masa lalumu. Amin semua. Jangan lihat ke belakang. Ke belakang itu tidak bisa rubah apa-apa. Lihat ke depanmu. Bersama dengan Tuhan Yesus, kamu dapat melakukan perkara-perkara besar. Tepuk tangan sekali lagi. Yang kedua, saya katakan, yang pertama kita baca sedikit firman dulu, boleh ya? 2 Korintus 5 ayat 17 sama-sama. Yuk, sama-sama ya. Sedikit ayat aja kita baca, supaya hari ini kita kepenuhan Roh Kudus semua. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. 2, 3 ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah, yang lama sekotor apapun, Tuhan sudah mengampunimu. Yang lama sebejat apapun kita, Tuhan sudah mengampunimu. Yang lama badan kamu penuh dengan tato, Tuhan sudah mengampunimu. Amin, amin. Anak-anak muda, hindarinlah yang tidak baik. Kalau Anda belum ditato, jangan mau ditato. Amin. Amin. Pak, saya tato Kristus loh. Bukan begitu. Kristus tidak mau kamu tato walaupun gambar Kristus. Amin. Amin. Siapa yang masih merisap? Jangan lagi merokok. Anak-anak muda yang sukses tidak boleh merokok. Apalagi wanita kalau sudah merokok. Kekasih Tuhan sayang sih. Amin, amin. Laki-laki yang hebat yang suka sama kita. Setelah kita dilihat di luar kita marisap, benar? Hilanglah, hilang dia langsung. Missing in action, langsung hilang seketika. Saya percaya, rokoklah yang menjadi pintu masuknya setan. Akhirnya kamu akan masuk ke narkoba. Hati-hati, anak muda. Jangan sia-siakan waktumu. Katakan amin. Kamu harus berguna. Kamu orang hebat semua, banyak akses. Zaman bapak-bapakmu, orang tuamu tidak ada akses. Kamu aksesnya kemana-mana. Jangan pakai salah akses itu. Maka sering belajar sama orang yang sudah pernah pergi dan sudah pernah kembali. Kamu sering belajar sama orang yang sama-sama belum pernah pergi. Celakanya kamu belajar sama orang yang pergi dan tidak pernah kembali. Ini celakanya. Kekasih Tuhan. Kita belajar sama Yesus yang sudah pergi dan kembali. Amin. Apa yang disebut dengan firman Tuhan, lakukanlah sesuai firman Tuhan ini. Kamu akan jadi manusia-manusia, anak-anak muda yang hebat.
Saya senang melihat kamu sukses. Amin. Amin semua. Mau sukses, lambaikan tanganmu, katakan saya pasti sukses. Imanin. Tiap hari afirmasi. Pagi-pagi baca firman. Pagi-pagi baca. Saya adalah ciptaan Tuhan yang baru. Saya percaya, saya adalah orang sukses. Tiap hari afirmasi, tiap hari dengan iman. Bacakan. Percayalah, dalam beberapa bulan ke depan, kamu akan jadi orang sukses. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih hebat lagi? Afirmasi. Afirmasi itu berbicara tentang iman. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan. Itu akan bukti dari sesuatu yang belum terjadi. Amin. Kamu harapkan, tapi belum terjadi, Tuhan akan berikan kepadamu karena itu yang kamu harapkan. Iman, amin. Iman, pengharapan, dan kasih, tiga-tiga harus kamu miliki. Tapi jangan lupa hidupmu harus penuh dengan kasih. Amin semua. Amin. Kok aminnya kurang kenceng nih? Sudah lapar? Sudah lapar? Satu hari nanti saya undang makan semua ya. Mau? Mau ya? Tapi makan yang banyak. Kita masuk ke restoran all you can eat. Kalau makan sedikit, sayang dong, ya kan? Amin. Yuk kita lihat lagi. Satu lagi yang kedua. Jangan biarkan dunia sekeliling Anda meremes, Anda menjadi bentuknya. Hati-hati anak muda. Saya mau pencurahan Roh Kudus ini jangan salah gunakan. Amin. Amin. Jangan masuk di dalam lingkungan yang tidak benar. Jangan sia-siakan waktumu. Saya mau kekasih Tuhan, hidupmu harus benar. Jangan coba-coba Tuhan. Aku sudah melayani loh. Aku sudah hebat loh. Aku tidak takut dunia hitam. Masuk dunia hitam, selesai kamu. Jangan cobain Tuhan. Tuhan tidak mau dicobain dan tidak mau mencobain. Amin. Aku udah dalam Tuhan, aku hebat. Ingat, jangan berdoa lebih banyak. Amin. Minta Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus yang kudus. Amin. Ingat firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1 dikatakan jangan kumpul dengan 3 orang. 1 yang berdosa, 1 orang fasik berdosa. Ketiga adalah pencemooh. Ini 3 yang buka hatimu ke sini. Amin. Yang namanya pencemooh itu orang yang kepo-kepo. Oke? Jangan masuk dalam dunia kepo-kepo. Waktumu terbatas. Waktumu harus jadi orang hebat. Waktumu harus melayani Tuhan. Waktumu harus baca firman Tuhan. Waktumu harus dekat dengan keluarga. Ada ya namanya quality time dengan keluarga kamu, dengan orang tua kamu. Amin. Jangan sia-siakan waktumu. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh katakan amin sama-sama saya, katakan amin. Jangan kamu mau diremes-remes oleh dunia ini. Saya kepingin baca satu ayat lah. Coba lihat Roma 12 ayat 2 sama-sama ya. Sedikit ayat dulu hari ini ya. Karena pencurahan Roh Kudus 2-3 ya. Sama-sama baca. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan kebenaran firman. Maka hidupmu berubah. 2-3 ya sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik. Apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Katakan amin. Mau sukses? Percaya kamu pasti sukses? Percaya masa lalumu Tuhan sudah ampunin? Jangan kau ulang-ulang lagi. Amin. Amin. Kita bukan keledai. Amin. Suatu saat saya ke Israel. Kekasih Tuhan. Memang orang bilang keledai itu gak ada harganya, benar ya? Kenapa? Karena suatu hari dibawa majikannya, jatuh di satu lubang. Besok dibawa lagi, di lubang yang sama dia jatuh lagi. Sepanjang masa bawa ke situ, jatuh di lubang yang sama. Maka disebut keledai. Pada saat itu saya tanya orang Israel, ini keledai harganya berapa? Murah banget. Kalau mau bawa pulang aja ke Indonesia katanya. Saking tak ada harganya. Kita jangan jadi keledai. Saya lihat onta itu ya, onta. Tahu onta ya? Kita duduk naik onta. Wih, mahal banget harganya ya. Kita lihat mata dia. Matanya punya kelentikan ya. Dia main mata sama kita, oke? Harganya mahal, tepuk tangan sekali lagi.
Kita jangan jadi keledai. Amin. Sapi, sekaligus sapi loh. Sapi kalau kita tarik suatu hari, di lubang yang satu dia jatuh. Besok kita tarik lagi sapi yang sama, di lubang itu dia nggak mau gerak lagi. Dia tahan dirinya. Kamu tarik lagi, dia geleng-geleng kepala. Nggak mau aku, benar ya? Jatuh di lubang sama. Itu namanya keledai. Katakan saya. Sama-sama katakan saya. Bukan keledai. Saya anak Tuhan Yesus. Pasti jadi kepala. Bukan ekor. Pasti naik. Bukan turun. Mulai hari ini, apa saja yang saya kerjakan berhasil. Tepuk tangan sekali lagi. Katakan yes. Amin semua. Semangat hidup itu. Amin ya. Kekasih Tuhan, mari kita lihat yang ketiga. Jika dia mengubah kita, maka kualitas perubahan kita akan menjadi, tadi saya katakan, kita harus ada 9 buah roh. Roh Kudus itu ada 9 sifat yang positif. Kita lihat kembali Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang kita tahu. Apakah kita hafal ini 99 buah rohnya? Tetapi buah roh ialah yang pertama adalah apa? Kasih. Sama-sama katakan kasih. Kasih. Sukacita. Ayo semua sukacita. Ayo 1, 2, 3. Lagi mau disuting. Mana ekspresimu? Sukacita ya semua. Gitu dong. Saya dari dulu suka disuting ya. Dulu sering nonton Metro TV, TV One, Antv. Kalau properti saya pasti yang muncul. Benar ya? Ya saya selalu berusaha senyum. Supaya orang tidak geser channel. Benar ya? Kalau mukamu serem, saya percaya berkat tidak berani dekat sama kamu. Benar ya? Amin. Buah roh adalah kasih. Kasih. Kedua apa? Sukacita. Ayo sukacita semua. Sukacita. Oh itu berkat masuk. Ketiga buah roh adalah apa? Damai. Hidup itu damai-damai. Kamu mau lebih banyak, udah kau ambil aja. Damai-damai. Setuju? Jangan gigi lawan gigi. Amin. Kamu mau lebih, ambil aja sama kamu. Kamu lebih banyak, ambil sama kamu. Maka hidupmu damai-damai. Amin. Saya mau tanya, siapa yang mau hidupnya damai-damai? Ayo, katakan hidup saya ada damai sejahtera. Tepuk tangan sekali lagi. Mari kita lihat nextnya, tetap di ayat tadi. Yuk kita lihat yang keempat adalah sabar, be patient. Sabar. Hidup itu gak perlu emosional. Amin. Sabar. Orang sabarlah yang bisa melihat dunia itu hebat. Setuju? Mundur selangkah. Mundur aja. Jangan paksakan maju 3 langkah, rusak semua. Amin. 1 langkah aja kita rusakin semua. Kadang-kadang kita perlu sabar. Sudah sabar itu mundur selangkah. Ingat, kalau sudah rusak, kaca yang sudah pernah pecah, walaupun bisa disambung, kelihatan retaknya. Oke? Jangan gak sabar. Berapa banyak di antara kita sering gak sabar, rusak semua. Benar gak? Sakit hati orang di sini. Kalau keluargamu sakit hatinya di sini sama kamu, kasihan. Itu dia buka jendela, dia buka pintu, setan masuk, menghantam dia dengan kanker. Jangan, amin. Kamu juga, kalau kamu lagi sakit, lepaskan aja, ampunin dia. Kamu jangan simpan di sini, amin. Ada lagi mengatakan sakitnya di sini, sampai tembus ya ke clubhouse sana. Benar ya? Jauh tembusnya. Hidupmu jangan sakit hati. Sabar saja. Yuk kita lihat nextnya. Mari sama-sama. Kemurahan. Amin. Murah hati. Orang yang murah hati tahu gak? Banyak senyumnya. Coba bicara ini banyak senyum loh. Semua ini senyum. Amin. Dan kemudian kita lihat yang selanjutnya. Nextnya. Ayo. Kebaikan. Kita hidup itu harus baik. Jangan jahat. Lu jahat sama orang, Tuhan catat lo malaikat itu. Benar ya? Jangan jahat sama orang. Setia nih. Setia gak kamu sama Tuhan Yesus? Setia gak kamu sama atasan kamu? Setia gak sama orang tua kamu? Setia gak sama pasangan hidup kamu? Itu penting, amin. Kasih yang pertama, sukacita yang kedua, damai sejahtera yang ketiga, kesabaran yang keempat, kemurahan yang kelima, keenam adalah apa? Ayo dari tutup, kebaikan. Keenam, yuk kita lihat nextnya. Adalah lemah lembut. Jangan kasar-kasar.
Walaupun kita datang dari Sumatera, gak boleh kasar. Sumatera itu kenapa keras-keras kata-katanya? Karena Danau Toba itu terlalu besar. Kalau gak dengan kencang, gak dengar, itu gunung sana yang dengar kita, bener gak? Tetapi kalau kamu sudah sampai di Jakarta, ya lembutlah. Ya, amin. Orang Medan sekarang aja udah lembut-lembut loh, ya kan? Amin. Saya tahu lah orang Sumatera itu kasar-kasar tapi hatinya selembut salju. Tapi dengan kekasaran itu kadang-kadang kita udah nyinggung orang, bagaimana ini? Kan susah. Mulai hari ini kelemah lembutan. Yang terakhir 9 borohnya, penguasaan diri yang paling penting ya. Kadang-kadang kita banyak menguasai orang lain. Pencurahan Roh Kudus hari ini mengatakan yang ke-9 adalah yang terpenting adalah dengar baik-baik, penguasaan diri. Kuasailah dirimu sebelum kamu kuasai orang lain. Kuasai dirimu sebelum kamu kuasai orang lain. Saya percaya hidupmu pasti berkualitas. Tepuk tangan sekali lagi. Maka di firman Tuhan dikatakan tidak ada hukum yang menentangnya itu. Benar nggak? Tak ada hukum apapun yang menentang ini. Katakan amin. Inilah pencurahan Roh Kudus ini, kita harus punya sifat 9 yang positif. Katakan amin. Yang terakhir kekasih Tuhan. Allah ini dipakai Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan, itu pencurahan Roh Kudus, dia mengubah kita. Bagaimana dia mengubah kita? Bagaimana? Melalui mana dia mengubah kita? Yang pertama melalui Alkitab. Maka sering baca Alkitab, hidupmu berubah. Sering membaca Alkitab, sering pelajari Alkitab, sering ingat Alkitab, sering merenungkan Alkitab, sering menerapkan Alkitab itu, maka hidupmu berubah. Katakan amin. Berarti Tuhan Yesus berbicara dengan kamu. Kalau mau tegur teman kamu yang nakal, buka ayat, suruh dia baca. Pada saat dia baca, ingat Tuhan Yesus lagi bicara sama dia. Tepuk tangan sekali lagi. Percuma kadang-kadang kita didik anak kita pakai tegas-tegas, buka ayat firman Tuhan. Suruh dia baca. Suruh dia baca. Suruh dia baca. Saya sangat percaya. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Gak usah firman Tuhan, kekasih Tuhan. Dulu saya kuliah di teknik sipil, kekasih Tuhan. Ya, teknik sipil ada ilmu bahan bangunan. Saya orang yang paling gak suka hafal. Oke? Teman-teman saya tinggal sama saya satu rumah. Saya paling suka hitung-hitungan. Teman saya, sama-sama kita guru, saya bilang, kamu lagi belajar kan ilmu bahan bangunan? Boleh gak? Dulu pakai tape, pakai kaset. Saya siapkan 3 kaset. Pada saat kau baca, lebih kenceng ya. Kamu kenceng bacanya. Ya, dia belajar ilmu bahan bangunan, dia baca dengan kenceng. Sampai 6 kaset. Ya, pagi-pagi jam 6 saya bangun, saya dengar kasetnya. Ingat, jam 1 ujiannya, nilai saya lebih tinggi dari dia. Bukan iman timbul dari pendengaran. Apa yang dia baca, saya dengar, akhirnya lebih tinggi nilai saya. Oke? Dengar itu lebih hebat loh daripada baca. Kalau dia baca aja, tetapi dia gak dengar kembali apa yang dia baca, sia-sia. Maka saya sangat tertarik firman Tuhan mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak suka menghafal, tetapi saya suruh teman saya, dia lagi membaca, dia lagi belajar. Akhirnya dia baca, saya suruh rekam apa yang dia baca. Pagi-pagi saya bangun, jam 6 saya dengar semua. Besoknya ujian ya, pagi jam 6, siangnya ujian, nilai saya lebih tinggi dari dia. Dari pendengaran. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Siapa yang di sini gak suka hafalan? Suruh teman yang suka hafalan, suruh dia baca. Kamu rekam aja pakai handphone, oke? Setelah itu kau dengar dia, apa yang dia baca. Pasti nilai kamu lebih tinggi. Ingat, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lebih ingat lagi. Apalagi kita sering dengar. Amin? Amin. Aminnya boleh lebih kencang lagi? Saya selalu mengatakan, ingat Indonesia akan jadi 5 besar negara di dunia. Yang pertama China, maka belajar bahasa Mandarin. Itu akan hebat nanti. Kedua, Amerika, belajar bahasa Inggris. Ketiga, India, belajar bahasa India. Kalau gak ada kursusnya, nyanyi dalam bentuk nyanyian India.
pasti gampang hafalnya. Nanti lama-lama kamu ngerti apa yang kamu nyanyikan. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Ingat itu. Pendengaran itu penting. Amin. Dengar. Kamu akan jadi orang hebat. Dan kekasih Tuhan, mari kita lihat kembali 2 Timotius 3, 16-17. Sama-sama ya. Yuk sama-sama kita baca. Boleh dibantu? Dibuka ya. Oke. 2, 3, ya. 3, 16 dulu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka tulisan itu perlu dibaca. Katakan ayat 17. Dengar baik-baik. 2, 3, ya boleh? Satu lagi, 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Tepuk tangan sekali lagi. Yang kedua, yang terakhir. Allah yang dipakai Tuhan untuk mengubah kita mana? Yaitu Roh Kudus yang hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Mari kita lihat nextnya, yaitu Roh Kudus. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan hadir di dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita. Dia mengutus Roh Kudus selalu menyertai kita. Kalau Roh Kudus sudah menyertai kita, maka hidup kita jangan sia-sia lagi. Katakan amin. Karena setiap perbuatan saya, Roh Kudus bersama dengan saya. Maka jangan yang gak benar lagi hidupnya. Jangan tipu orang. Kamu tipu orang 100.000, kamu keluar dari sini, motor kamu terserempet, kau bawa ke bengkel, besok harganya berapa? 100.000. Kenapa ini terjadi? Karena Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu. Dia tidak mau kamu bersalah lagi. Amin? Dia tidak mau kamu salah. Banyak orang tinggal di hotel. Pulang dari hotel, check out, handuk pun diambil, oke? Mohon maaf kalau di sini ada pelakunya. Semua diambilnya. Dihitung-hitung, 300.000. Tiba-tiba dia check out bawa mobil, mobilnya tertabrak. Bawa ke bengkel, harganya 300.000. Berarti Roh Kudus bersama dengan engkau. Hidupmu jangan salah lagi. Karena salah, kamu tidak akan lihat balasannya lama-lama. Di luar ini, kamu sudah dapat balasannya. Maka hidupmu, kalau boleh, hidup yang benar. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh sama-sama katakan amin? Mari kita lihat 2 ayat terakhir, 9, 10, 11, 3 ayat. Yuk Roma 8, ayat 9, 10, dan 11. Oke, mari sama-sama. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Melainkan, ayo, dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika kamu tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Katakan saya adalah milik Kristus. Ayat 10 sama-sama. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Sama-sama. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tepuk tangan sekali, luar biasa. Saya percaya, saya akan tutup dengan beberapa poin yang paling penting, apa yang harus kamu rubah. Hal-hal yang perlu kamu rubah. Yang pertama, nextnya, sifat buruk kamu. Amin. Hidup itu jangan ada sifat buruk. Hidup itu, kalau bisa, yang ada sifat yang baik dan benar. Amin. Yang kedua, apa yang kamu berubah? Cara berpikir kamu yang salah. Ingat, cara berpikir yang lama, yang salah, jangan kamu pakai lagi. Yang terakhir, perkataan yang salah. Kata-kata itu jangan kasar lagi mulai hari ini. Tuhan akan memberkati kamu. Pencurahan Roh Kudus yang kita peringatin hari ini akan dicurahkan ke kamu. Kamu bukan jadi lagi yang biasa, tapi kamu akan jadi luar biasa. Kamu lagi bukan ordinary, kamu menjadi extraordinary. Tepuk tangan sekali lagi. Kamu adalah manusia yang luar biasa. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, saya akan serahkan kepada MC. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Makin sambil siapkan hatimu untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada malam hari ini.
Sambil saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kekasih Tuhan, firman Tuhan sudah di dalam kita dan kita sudah dalam Dia. Maka hari ini mintalah, carilah, ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Salah satu pencurahan Roh Kudus adalah mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Hari ini ada penderitaan apapun dalam hidupmu, jangan menyerah. Don't give up. Never give up. Jangan menyerah. Hanya 2 rumus saja. Jangan menyerah. Persistensi kamu harus panjang. Karena waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tapi kamu percaya, minta terus saja. Cari terus, ketuk dulu. Pintu akan dibukakan bagimu. Kekasih Tuhan, kita sudah masuk di awal akhir zaman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka jangan sia-siakan waktumu. Persiapkan hidupmu. Hidup yang layak di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, tapi jangan takut, jangan khawatir. Kita yang punya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Yang punya minyak dan yang punya anggur tidak akan mengalami bahaya celaka. Di kitab Wahyu 6 ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi ada perintah dari Yesus, jangan rusakkan yang punya minyak dan yang punya anggur. Saya kepingin bertanya, siapa yang punya minyak dan anggur? Katakan saya. Sama-sama katakan, tidak mengalami mara bahaya, tidak celaka, tidak mengalami sakit penyakit, tidak dikalahkan oleh setan-setan dan iblis, tidak mengalami resesi ekonomi, tidak bangkrut, tidak kekurangan, diberkati ratusan kali ganda. Sama-sama katakan amin. Saya bacakan doa perjamuan kudus di Yohanes 6, 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kekasih Tuhan, sebelum kita angkat roti, saya mau sampaikan firman Tuhan di Matius 18 ayat 19. Jika 2 orang saja di dunia ini sepakat unity meminta apapun, Yesus sendiri mengatakan, Bapakku di sorga akan mengabulkan doanya. Apalagi kita lebih dari 2 orang ada di tempat ini. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus bersama dengan engkau. Kamu percaya saja, kamu akan dapat melihat. Amin. Mari kita angkat roti di atas kepala kita yang dibentuk menjadi tubuh Kristus. Sama-sama kita berdoa dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar saya sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluarga, suami, istri, anak-anak dan orang tua tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di ruang ICCU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor, aku tolak leukemia, aku tolak demam berdarah, flu babi, flu burung, aku tolak COVID. Aku tolak penyakit demam berdarah. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak penyakit karena peperangan biologis. Aku tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Kristus.
Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Percaya saja. Hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Dia sudah menyertai kita. Percaya, doamu dikabulkan. Sama-sama kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan kami semua berjanji hidup dalam pertobatan. Keluarga kami, keluarga yang kudus, menolak poligami, poliandri. Kami tolak percabulan dan perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami. Agar kami semua termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua akan disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak sakit kiste dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak flek. Kami tolak sakit TBC. Kami tolak sakit liver. Kami tolak sakit ginjal. Kami tolak gagal ginjal. Kami tolak cuci darah. Kami tolak bocor kreatinin. Kami tolak sakit diabetes, hepatitis A, B, C. Kami tolak darah tinggi. Kami tolak darah rendah. Kami tolak stroke. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan diminum dulu. Sebutkan nama penyakit masing-masing. Tangan kananmu letak di mana sakit penyakitmu. Tangan kirimu angkat darah Kristus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat terjadi di dalam pencurahan Roh Kudus. Kami memperingatin Tuhan memberikan mujizat sesuai dengan iman kami masing-masing. Dengan bilur-bilur Yesus di kayu salib, kami sudah sembuh. Sama-sama katakan amin. Sama-sama berdoa, Tuhan Yesus yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian. Selama 40 tahun di padang gurun, artinya dengan kuasa perjamuan kudus, kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, dan tidur pun diberkati. Dengan roti mana, setiap hari jubah baru, artinya kita akan mulia terbang ke sorga sepanjang masa pesta di sorga. Dengan roti mana, setiap hari kasut baru, artinya kami adalah generasi minyak dan anggur, generasi majikan jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang keluarga kami kerjakan berhasil. Kami tolak gagal, kami tolak bangkrut, kami tolak kekurangan, kami tolak hutang-hutang pribadi, hutang-hutang kami lunas di bulan ini. Kami tolak krisis global, Tuhan jadikan menjadi berkat global sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya sesuai dengan firman, kekayaan uang orang fasik disimpan kepada orang yang benar. Berkati kami 100 kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Segala penderitaan, kesulitan, hambatan, rintangan, problema dan sakit penyakit hari ini sudah disembuhkan. Hari ini sudah semua diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus, sambil naikkan siap syukur buat Tuhan. Kita percaya Yesus terlebih besar bagi setiap kehidupan kita di tempat ini. Mari naikkan siap syukur buat Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kekasih Tuhan, besok adalah hari Minggu. Jangan lupa bawa minyak zaitun ke gereja.
dan didoakan oleh siapapun yang melayani. Setelah didoakan, ini menjadi minyak urapan. Kita yang punya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Katakan amin. Yang punya minyak dan anggur tidak akan mengalami bahaya celaka. Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita lihat tiap hari ada kejadian-kejadian yang luar dugaan kita. Ini memang awal akhir zaman. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Kita yang punya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Inilah minyak urapan yang turun dari sorga. Memuliakan Tuhan, memuliakan jemaat-jemaatmu. Siapapun yang bersama dengan kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Setiap tetes minyak urapan ini tidak kembali dengan sia-sia. Jawablah doa jemaat-jemaatmu. Setiap tetes minyak urapan ini, jawab doa mereka, pergumulan doa mereka. Hari ini penuh dengan mujizat. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Saya percaya hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Kamu akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan memberkati kamu. Tuhan berkati setiap tetes minyak urapan. Tuhan jawab dalam nama Tuhan Yesus. Ada pokok-pokok doa yang ada di tempat ini. Hamba angkat setiap pokok-pokok doa. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Semuanya engkau sudah selesaikan di atas kayu salib. Hamba uropin setiap pokok-pokok doa. Jawab doa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja Tiberias Indonesia. Berkati gembala sidang kami. Ibu Pendeta Darniati Pariaci. Berkati anak-anak menantu cucunya. Berkati pelayanannya penuh kuasa. Penuh mujizat. Penuh dengan berkat. Penuh dengan jawaban. Tuhan berkati juga Bapak Pendeta Aristo Pariaci. Berkati istri, berkati anak-anaknya. Berkati Argo. Berkati Tuhan pakai dia dengan lebih luar biasa lagi. Tuhan pakai Tuhan Yesus. Semua koordinator di gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Pakai semua pendeta di gereja Tiberias Indonesia menjadi pendeta yang luar biasa. Saat ini engkau berkati worship leader, berkati singer, berkati choir, berkati pemain musik, sahabat kolektan, asyir, guru-guru salam minggu, pendoa syafaat, pemegang LCD, pemegang sound system, siapapun yang melayanimu di tempat ini, engkau berkati. Saatnya engkau memberkati semua kaum Bornarkes maupun orang tuanya, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dengan iman. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah semua orang tuamu. Diberkati saudara-saudaramu. Diberkati engkau punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Atas perkenan Tuhan kita semua diberkati berlimpah-limpah. Diperluas daerah kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Dijauhkan kita dari malapetaka. Dijauhkan kita dari sakit penyakit. Dia pulihkan keluargamu. Dia pulihkan kesehatanmu. Dia pulihkan ekonomimu. Dia pulihkan keuanganmu. Sebentar jemaat-jemaat akan pulang ke rumah masing-masing. Serahkan jemaat-jemaat yang ke dalam tanganmu. Tuhan Yesus pelihara jaga. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Kasih jumpai aku di sana. Kasih makin tertikat. Tuh hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih mengubah aku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, bak kasih-Mu menjemputku di sana. Di sana kasih dan keadilannya dipendam.